Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 12 RPL 1 dan RPL 2. Sudah siap ya di kelas BK hari ini? Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelumnya mari kita saksikan bersama video berikut ini. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Oke, kira-kira sudah mengerti ya apa makna dari cerita yang ada. Jadi topik pembahasan kita pada hari ini adalah menunda kesenangan atau delay gratification. Secara singkat di video tadi telah digambarkan begitu ya, bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan sesuatu hal yang itu sifatnya maksimal atau sempurna dari apa yang harus kita lakukan, maka kita harus pandai-pandai untuk menekan segala hasrat, segala keinginan kita, segala apa yang kita inginkan selain kebutuhan kita. Jadi sesuatu hal yang terkadang kita itu inginkan belum tentu kita butuhkan. Tapi sesuatu hal yang kita butuhkan, gitu ya, sebaliknya belum tentu juga adalah sesuatu hal yang kita inginkan. Wah, seperti apa ya contohnya? Nah, sebuah keinginan yang bukan merupakan kebutuhan kita
hal inilah yang harus ditunda. Apa contohnya? Seperti kesenangan yang bersifat jangka pendek. Misalkan pengeluaran uang untuk memenuhi keinginan bukan kebutuhan. Misalkan kita punya uang, kita sudah menyisihkan untuk ditabung, kemudian kita inginkan membeli sesuatu yang sifatnya bukan kebutuhan kita untuk saat ini, ya. Nah, ini harus ditekan dulu. Misalkan saya butuh ganti HP nih, sudah punya HP, butuh HP yang tingkat levelnya lebih canggih lagi, seperti itu. Kira-kira itu butuh ditunda apa disegerakan, gitu kan? Sementara kita masih ada HP yang bagus, seperti itu. Jadi bisa ditunda dulu. Uangnya bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lainnya, misalkan. Hal lain misalkan sesuatu yang harus ditunda adalah penggunaan waktu yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat atau kurang efisien. Seperti apa? Misalkan kita menghabiskan banyak waktu tidak terfokus pada kebutuhan primer kita. Apa kebutuhan primer kita? Status kita hari ini adalah sebagai seorang pelajar yang ingin lulus, ingin meraih cita-cita, gitu kan ya? Setelah lulus di SMK, kita ingin apa? Ingin untuk melanjutkan cita-cita kita. Kalau yang mau kerja, kalau yang mau kuliah untuk menuntaskan keilmuannya silahkan, begitu ya. Yang jelas ada karir yang ingin kita capai. Tapi jujurlah kita kepada diri sendiri, selama ini kita memanfaatkan waktu, apakah sudah benar-benar terfokus waktu kita banyak dihabiskan untuk mengejar cita-cita kita itu, ataukah tidak? Misalkan, banyakkah waktu kita yang kita luangkan untuk belajar? Dalam satu hari ada berapa jam? Coba dipikirkan. Lebih banyakkan belajar ataukah main game misalkan? Ataukah kita luangkan waktu kita banyak dengan mabar gitu ya, main bareng? Belum lagi kalau kita luangkan waktu kita lebih banyak untuk misalkan kita berdua-duaan dengan cewek kita misalkan. Nah, cobalah kita berpikir kira-kira hal apa yang kita dapatkan dari kita melakukan aktivitas yang tidak terfokus pada masa depan kita itu. Apa yang kita dapatkan dari kita kebanyakan main game? Kepuasan, kesenangan, atau mungkin dapat banyak uang? Kemudian apa yang kita dapatkan dari kita itu suka berdua-duaan dengan cewek kita? Apakah untuk kita termotivasi untuk belajar, kemudian tambah meningkat, kemudian konsentrasi kita tambah terpecah atau terfokus? Silakan kalian dalami, begitu ya. Apakah itu semua menghambat jalur kita untuk menuju cita-cita kita itu? Kalian dalami lagi, pikirkan kembali, begitu ya. Lihat fakta yang terjadi tentang semua itu. Bukankah yang terjadi malah sebaliknya? Waktu kita terbuang, kita menjadi pecandu game dan menjadi pribadi yang tidak produktif. Kemudian ketika kita memilih untuk banyak menghabiskan waktu dengan berdua-duaan dengan cewek kita, apa yang terjadi? Pastilah pikiran kita ini akan terganggu, pikiran kita ini bisa jadi akan berpikiran negatif, ingin berdua-duaan terus. Dan ketika kita banyak berdua-duaan dengan si cewek kita itu, maka apa yang akan terjadi? Akan terjadi bisa-bisa sampai menyebabkan sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Kemudian hal apa yang kira-kira nggak boleh atau jangan ditunda? Misalkan mengerjakan tugas baik di sekolah ataupun ketika kita sudah bekerja nanti, begitu ya, ataupun di kantor maupun di rumah. Pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak boleh ditunda, harus disegerakan, maka tidak boleh kita beralasan untuk menundanya. Kemudian menolong orang lain. Haruskah kita ketika hendak menolong orang lain, ada seseorang atau teman kita yang jatuh, tunggu dulu, dia siapa gue? Masa kita harus bertanya seperti itu dulu ya? Maka harus langsung ditolong. Gak boleh kita bertanya-tanya untuk apa saya menolong dia, apa manfaat yang saya dapatkan dari dia, ya. Jadi langsung ditolong, gak boleh ditunda.
Kemudian ketika ada sebuah kesempatan atau peluang, maka jangan ada alasan untuk kita menunda. Karena apa? Karena yang namanya kesempatan tidak akan datang dua kali. Misalkan apa? Misalkan kita punya bakat di bidang multimedia begitu ya, atau di bidang komputer. Kemudian ada kesempatan kita untuk mengikuti lomba. Kemudian kita masih berat untuk langsung melangkah karena merasa aduh jangan saingannya banyak, aduh jangan gitu ya. Jadi banyak jangannya, banyak tidaknya, banyak ketakutan yang itu belum tentu terjadi. Maka janganlah kamu ikuti itu gitu ya. Lakukanlah kesempatan itu, ambil kesempatan itu, ambil peluang itu, karena peluang tidak akan datang dua kali. Kemudian bagaimana sih teknik ya untuk menunda kesenangan gitu ya. Ingat, kita hanya menunda gitu ya. Nanti kita akan dapatkan, tapi tunda dulu. Tunda dulu yang harus ditunda. Ya, yang pertama, sadarilah bahwa nilai dirimu ditentukan sejauh mana kamu bisa menunda kesenangan. Anak kecil tidak akan mampu menahan diri untuk kesenangan sesaat. Orang dewasa berusaha menahan diri melihat ke depan. Jadi, orang dewasa sudah bisa menakar gitu ya. Oh, saya tahu bahwa ini bisa saya tekan. Keinginan saya bisa saya tekan, sedangkan yang saya dahulukan adalah kebutuhan saya. Nilai dirimu apakah anak kecil ataukah orang dewasa. Jadi bisa dinilai sendiri ya, kalau saya masih berpikiran ingin sekarang juga miliki itu, maka berarti kita tergolong masih seperti anak kecil. Nah, sebaliknya, ketika kita sudah paham, maka kita tergolong orang yang sudah berpikir dewasa. Yang kedua, pastikan dirimu punya tujuan yang ingin diraih. Misal, seorang pendaki gunung pantang menyerah dan tahan godaan karena ingin segera sampai di tujuan. Nah, insya Allah kalian sudah paham apa yang dimaksud. Tujuanmu itu apa? Di sekolah tujuannya apa? Ingin mendapatkan apa begitu ya. Kalau kamu ingin di sekolah ingin mendapatkan teman yang banyak, maka nanti Allah akan kasih itu teman yang banyak. Tapi tujuan utamanya tidak kamu capai. Kalau di sekolah cuma untuk mendapatkan pacar, maka kamu akan mendapatkan pacar, tapi Allah tidak berikan yang utama begitu ya. Tapi kalau kamu atau kalian berniat untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, maka kalian pasti akan dapatkan itu ilmu yang banyak di sekolah, sehingga kalian bisa lulus dengan baik dan nanti akan dipakai untuk langkah jenjang karir selanjutnya. Yang ketiga, buat rencana. Mungkin kamu sudah punya tujuan, tapi tanpa rencana. Rencana yang jelas untuk menuju tujuan. Di tengah jalan mungkin kamu akan tergoda kalau tidak punya rencana yang jelas. Jadi tujuan saja tidak cukup, harus ada langkah step by step. Saya harus melakukan ini, saya harus melakukan yang itu, saya kemudian harus selesaikan yang ini, tuntaskan yang itu, begitu ya. Kalau perlu itu harus dituliskan dan tempel di dinding kamar untuk kamu mengingatnya selalu. Yang keempat, buat prioritas. Jika kamu punya banyak tujuan, kemungkinan besar akan bingung. Akhirnya tak ada satupun rencana yang tercapai. Jadi semua yang kita rencanakan gitu ya, tujuan yang kita inginkan, misalkan saya ingin nanti lulus di SMK ini, mau kuliah di ini jurusan ini begitu ya. Itu bikin prioritas. Misalkan saya tidak bisa, maka saya harus di kampus swasta misalkan. Atau saya pengen kerja di sana. Saya ingin bangun usaha sendiri. Kalau saya tidak berhasil, maka saya ingin ini. Jadi ada prioritasnya. Mana yang saya akan dahulukan. Nah, ketika prioritas yang pertama tidak berhasil, maka kita bisa turun ke prioritas kedua. Nah, itu yang harus kalian buat dan prioritaskan. Nah, yang kelima, beri dirimu penghargaan. Siapkan penghargaan kecil untuk dirimu jika kamu sudah berhasil melawan godaan dan mencapai tujuan. Jadi pasti di dalam setiap kalian ingin melangkah, itu pasti nantinya ada godaan-godaan yang akan menemui jalanmu. Kalian perlu menghargai dirimu sendiri ketika berhasil melawan godaan itu. Walaupun itu sifatnya sepele, tapi hargailah dirimu sendiri, usaha dirimu sendiri, karena itu bagian daripada kalian sukses. Sukses apa? Sukses melampaui cobaan demi cobaan untuk mencapai satu tujuan. Oke, quotes of the day.
Kemampuan disiplin dalam menunda kesenangan jangka pendek demi meraih kesenangan di masa mendatang adalah resep sukses yang tak tergantikan. Brian Tracy. Hadis Nabi, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi.